Paham bahasa saya kok? Itu yang penting dulu. Dak, kira-kira suara anuku jelas kedengaran ke belakang? Jelas ya? Ayo. Kalau dak do jelas, berarti kupingnya yang bermasalah. Perlu hati-hati itu berarti. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian apa lagi yang dapat mengotori hati kita? Kaki. Karena sering dilangkahkan kepada yang tidak baik. Makanya kalau ngantar pasir itu jangan sesering singgah ke rumah jando. Nggak, aku nggak dong ngetukang dah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kaki selalu kita langkahkan kepada yang tidak baik. Ini dapat mengotori hati. Makanya ketika kamu akan menghadap Allah, ketika kamu akan sujud kepada Allah, iza kuntum ila sholat, basuh muka, basuh dua tangan, sapu sebagian kepala, kemudian basuh dua kaki sampai dua mata kaki, kata Allah di dalam Al-Quran mengajarkan kepada kita. Maka hikmah yang pertama, bersihkan hati kita. Hati kalau sudah bersih, Bapak Ibu, insya Allah hidup kau damai dibuatnya. Damai nian hidupku. Orang kalau hatinya elok, Bu, terjalin silaturahmi antaranya dengan tetangga, percayalah dengan saya. Tapi kalau hatinya kalau musuh, bakarat hati kau. Ndak ada orang elok dibuatnya. Sagalo salah, elok nian dibuat orang lagi umpamanya salah go dinyo. Sebenarnya bukan orang tuh yang salah, hatinya yang kotor. Tuh nenek, aduh gue tuh yang model itu tuh. Kalau aduh pulaan. Setelah Isra Mi'raj kok, ini yang perlu kita robah. Makanya termasuk ya, yang sangat besar pengaruhnya untuk mengotori hati kita. Apa Bapak Ibu? Pemikiran kita dengan orang dan sifat ataupun karakter. Apa itu? Sifat dengki dan iri hati. Sifat dengki dan iri hati kok, kalau kita masukkan ke dalam pot di dalam anu kita kok, dalam hati kita kok, basiram pula, bapupuk pula dalam hati kok. Itulah yang membuat orang tak donan elok tuh. Karena orang yang punya penyakit hati, penyakit iri dan dengki kok, itulah orang yang tidak boleh melihat orang lain agak lebih rezekinya daripadanya. Saya 2 malam yang lalu itu ceramah di Pemenang, Pak, di Bangko. Jadi dalam anu itu rupanya karena terlambat saya memperkenalkan di mana tinggal Pak Ustaz, katanya. Lalu saya bilang, saya tinggal di Tebo, nama desanya Bedorampak, Pak. Di Bedorampak tuh mudahnya nyari rumah saya tuh. Ada rumah yang paling elok di Bedorampak tuh, kemudian pagarnya tinggi, ada kolam samping dengan belakang, mobil mewahnya 2. Di sampingnya rumah saya sebelum. Bukan di rumah elok tuh, di sampingnya, Pak. Kan di samping rumah Jul, iya kan? Iya, elok rumah Jul tuh, kolamnya di samping ada. Aku tidak ada bohong dah. Pagarnya tinggi benar lah. Jadi itu perlunya kita bersyukur kepada Allah. Biarlah orang banyak dapat rezeki dari kita dapat namu jadilah, Bu. Iya tuh, Bu. Dapat namu. Di mana tinggal Pak Ustaz? Di samping rumah orang kayu tuh. Contoh hidup kok, itu kadang-kadang indah. Berlebih orang dari kita dikit umpamanya, kita lah mulai sakit kepala. Sakit kepala bagian belakang. Biasanya naik tensinya tuh. Iya tuh. Kalau lah naik tensi, itu namanya hipertensi. Dululah saya kaji di siko.
Orang yang hipertensi itu segalanya dah elok. Hipertensi itu mau baik darah tinggi maupun darah rendah. Itu efeknya dah elok bagi tubuh kita, Bu. Nah, salah satu membuat seseorang itu hipertensi, sering naik tensinya karenanya banyak berpikir yang idah-idah. Makanya, Pak, mungkin kita pernah diopname di rumah sakit. Ya, Bu? Ada ibu yang pernah dirawat di rumah sakit? Ada. Pagi-pagi sekitar jam 8 ke jam 9 datanglah dokter spesialis memeriksa pasien di setiap ruangan. Kemudian nyo ke dokter umumnya, ikut tensinya macam mana kok, tensinya macam kok, Bu, dan segala macam. Lalu apa saran terakhir dokter itu, Bu? Bu, istirahat yang banyak, jangan banyak pikir. Cuman itulah tuh. Bagi obat niko gitu, bagi obat penenang, bagi obat sakit kepala kalau sakit kepala, bagi obat macam itulah tuh. Makanya yang pintar itu dokternya atau pasiennya? Pasien, Pak. Pasien, Pak, yang pintar, bukan dokter. Tak percaya? Kita kaji. Contoh model kau, Pak. Ada dokter sih kau? Tak. Ada. Awak kalau ada dokter ragu, tuh. Tak ada jadi dikaji dah. Kita sakit demam atau mual-mual, perut kembung dan segala macam, kemudian lah lemas kita, pergilah kita ke tempat praktek dokter, entah di mana pun umpamanya. Setelah sampai kita di tempat praktek dokter tuh, datanglah dokternya. Pasti pertanyaan pertama dokter itu adalah, apa keluhannya, Bu? Ya, Bu? Coba sesekali nanti ibu jawab, awakku sakit. Iyo sakitnya apa, Bu? Apa nan terasa? Awak tak tentu. Yang penting awak sakit. Bingung dokternya itu, Pak, pasti. Iya beda. Bingung dokternya tuh. Nggak ketuan dia abal tuh. Akhirnya apa? Apa yang dilakukannya? Karenalah suntuk pemikiran dokter ke juga untuk ngakalinya. Diambilnya lah yang dicucuan ke telinga kok. Detak jantungnya elok, paru-parunya elok, segala macam elok di menurut anunya tuh. Iko elok galo bagian dalam, Bu. Jadi ibu kok ngapo datang ke siko, apa nan sakit? Awak kok tak tentu, pokoknya awak karena sakit maka datang ke siko. Periksa dah dewe. Bingung tuh. Tapi kan selama ini kalau kita datang ke tempat dokter, kan langsung kita kasih tahu. Apa keluhannya, Bu? Iko awak ko mual-mual. Iko mungkin asam lambung kok, Bu. Presuk. Ayo, lah kembung kok. Asam lambung katanya. Atau awak pinggang awakku sakit. Dibaginya ke sakit pinggang. Itulah tuh. Awak kok kepala kok sakit sebelah. Migren tuh. Dibaginya buat migren. Macam itu, ya, Bu. Ya, awak kok mungkin asam urat kok. Bagi pula, diambilnya pula darah dikit. Kemudian gula ibu kok naik. Sudah itu, segala macam. Tapi coba kita datang ke situ, awak pokoknya tidak tentu. Awak sakit, periksa dewe. Kesudahnya. Apa katanya? Awak kasih rujukan beyo, Bu. Itu sudah rujukan dibagi. Bismillah.